Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada video kali ini Bapak ingin menjelaskan lebih jauh tentang materi kita pada pelajaran kedua tentang ketika bumi berhenti berputar. Istilah ini sebetulnya untuk menyebut makna atau iman kepada hari akhir. Ya. Sebagai seorang yang mempercayai terhadap agama, percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Nabi Muhammad, maka kita sudah harus dan wajib percaya juga terhadap keberadaan hari akhir. Apa itu hari akhir, Pak? Hari akhir itu adalah hari bagaimana kondisi alam ini hancur, kondisi segala sesuatunya hancur lebur, sebagaimana janji Allah bahwa setiap segala sesuatu akan rusak binasa kecuali yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang bernyawa akan mati, akan rusak binasa. Tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan tentang adanya hari akhir harus anak-anak semuanya ketahui, pelajari ya, harus diamalkan dan harus dipraktekkan. Bagaimana Pak cara mengamalkan dan praktekkan hari akhir? Orang itu adalah merupakan bagian dari keimanan. Nah, maka kita perlu mengetahui informasi ini atau ilmu ini. Selamat menyimak penjelasan dari Pak Guru. Oke, pada pertemuan yang lalu Pak Guru telah menjelaskan tentang makna hari akhir. Ya, hari akhir atau hari kiamat itu hari kehancuran seluruh alam raya, tidak ada tersisa satupun. Kemudian kita persempit lagi bahwa kehancuran itu ada yang sifatnya terbatas, ada yang sifatnya tidak terbatas. Maksudnya terbatas waktu, wilayah, dan seterusnya. Kayak contoh terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi gempa bumi, terjadi kebakaran, terjadi misal angin dan seterusnya. Maka itu bisa jadi terbatas pada wilayah tertentu, wilayah yang lain tidak terkena. Maka itu juga termasuk bagian daripada iman kepada hari akhir. Nah, maka di sini hari ini sebelum Pak Guru menjelaskan lebih jauh, tolong anak-anak di rumah dicermati, diamati surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Di mana pada surat ini Allah menceritakan bagaimana kiamat itu terjadi. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man saqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Anak-anakku sekalian, ini firman Allah. Ini adalah sesuatu informasi yang akan terjadi, yang pasti terjadi pada suatu saat nanti, di mana manusia itu akan berterbangan seperti laron. Ingat laron ya, kalau mau musim hujan
kemudian di teras rumah kita banyak laron, coba kalian taruh ember berisi air, kemudian laron akan jatuh di situ dan tidak bisa terangkat. Itulah manusia yang kalau ditiup dengan napas kita, akan berterbangan. Jangankan manusia, gunung-gunung yang besar, yang berat saja dia akan berterbangan. Itulah kondisi kejadian hari kiamat. Maka sebelum datangnya hari tersebut, kita harus mengetahui tanda-tandanya supaya kita selamat. Jangan sampai pas terjadinya hari kiamat kita termasuk orang yang tadi disebutkan dalam Al-Qari'ah. Apa? Wa amma man khaffat mawazinuh. Orang-orang yang adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maukah kita seperti itu? Nah, maka kita harus mengetahui informasi ini, ilmu ini supaya kita selamat. Nah, hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat kecil atau disebut juga dengan kiamat sugro. Yang kedua adalah kiamat besar atau disebut dengan kiamat kubro. Apa perbedaan antara kiamat kubro, kiamat sugro? Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah kiamat yang terjadi dengan skala terbatas. Terbatas pada wilayah, terbatas pada waktu tertentu, dan kehancuran itu tidak terjadi pada tempat yang lain atau pada waktu yang lain. Seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan seterusnya. Itu hanya terjadi pada wilayah-wilayah tertentu saja. Seperti pada tahun yang lalu ya, atau tahun ini terjadinya banjir bandang di wilayah Kalimantan Selatan. Seperti pada tahun yang lalu terjadinya bencana tanah longsor atau banjir juga di Kota Palu dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Itu merupakan tanda gambaran daripada kiamat yang kecil atau kiamat sugro. Sedangkan kiamat besar atau kiamat yang kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ingat, dalam tatanan tata surya kita, bumi itu seperti biji kacang hijau, ya, dari matahari, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, belum lagi galaksi Bima Sakti dan seterusnya. Semua akan berhamburan, saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Nah, maka ketika itu diistilahkan bumi berhenti berputar. Kenapa bumi berhenti berputar? Karena sudah saatnya untuk hancur. Nah, saat itulah, setelah itu mulailah pada kehidupan hari akhirat. Anak-anakku semuanya kelas 6 yang luar biasa. Coba kita baca surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2, bagaimana kiamat itu bisa terjadi dan seperti apa gambarannya. Mana ini kok jadi hilang? Oke. Sebentar kita lihat dulu surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, segala apa yang ada di dalam perut bumi semua akan tumpah, akan keluar. Itulah gambaran bagaimana dahsyatnya terjadinya hari kiamat. Maka sebelum hari kiamat itu tiba, datang, kita harus bersiap-siap supaya bisa selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kehidupan sesudah hari kiamat itu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tahu tanda-tandanya supaya kita bisa mempersiapkan lebih jauh daripada apa yang akan kita perbuat untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum hujan biasanya ada tanda.
seperti angin, ya, kemudian gluduk, petir, barulah turun hujan. Dari mulai gerimis kecil, barulah deras langsung seperti itu. Meskipun terkadang hujan itu langsung deras juga, kadang ada begitu. Kemudian yang dimaksud daripada tanda-tanda hari akhir di sini adalah tanda-tanda hari akhir, hari kiamat besar. Ya, untuk tanda-tanda kiamat hari akhir, tanda-tanda kiamat yang besar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tanda kecil, yang kedua tanda besar. Apakah tanda kecil itu? Apakah tanda besar itu? Tanda kecil diantara contohnya itu adalah banyak para ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Mempelajari sholat, mempelajari kewajiban kita berzakat, beribadah, bersedekah, tidak penting. Yang penting kalau mau zakat, zakat saja. Mempelajari ilmu zakat, tidak penting. Itu sudah merupakan peremehan terhadap ilmu agama. Ada najis kotoran, kita tidak tahu bagaimana cara membersihkannya. Itu termasuk bagian dari peremehan terhadap ilmu agama. Itulah tanda kiamat. Ya, kenapa bisa menjadi tanda kiamat, Pak? Iya, karena ketika kita sholat, kita tidak tahu bagaimana air yang bersih, bagaimana najis itu bagaimana, maka kita akan jatuh kepada dosa itu. Yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Orang minum minuman keras, ya, orang pacaran, orang mempertontonkan auratnya, sudah terang-terangan, tidak ada sembunyi-sembunyi. Bahkan diumumkan mana yang tidak suka tidak suka maksiat ini saya akan tunjukkan maksiat, itu terang-terangan. Sesungguhnya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menampilkan kebodohannya. Nauzubillah. Maka anak-anakku semuanya harus sudah tahu apa kewajiban yang harus dilakukan dari sekarang. Supaya apa? Supaya selamat. Pak, apakah sekarang waktunya sudah terlambat? Tidak, belum terlambat. Maka apabila kita bersalah, akuilah kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan juga sudah merajalela. Ya, bagaimana pembunuhan, pencurian, perampokan, ya, terjadi di mana-mana. Orang membohongi orang yang lainnya, berdusta dan lain sebagainya. Sudah sangat banyak sekali. Yang keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ya, ini juga fenomena yang tidak baik, merusak agama. Laki-laki adalah laki-laki dengan fitrahnya, perempuan adalah perempuan dengan fitrahnya, maka bertingkah lakulah, berperilakulah sebagaimana apa yang telah Allah tentukan pada diri kita. Kalau laki-laki, jadilah laki-laki yang baik. Kalau perempuan, jadilah perempuan yang baik. Jangan pagi laki-laki, malam perempuan. Besoknya paginya perempuan, malamnya laki-laki. Ini orang yang memiliki kesehatan mental yang tidak baik. Orang yang memiliki mental yang sehat adalah orang yang menjalankan fungsi peranannya sebagai fitrah manusia. Selanjutnya, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Ini ya, peperangan di mana-mana. Kalau di Indonesia alhamdulillah aman, tapi di belahan negara yang lain perang terus, tidak pernah selesai. Maka bersyukur kita tinggal di Indonesia, negara aman, damai, sentosa. Kita harus jaga kedamaian ini bersama-sama. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindak kriminalitas yang merajalela. Nah, jangan sekali-kali mencoba untuk meminum minuman keras. Pak, sedikit aja Pak. Tidak. Banyak Pak. Apalagi tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Narkoba meskipun nyicipi Pak. Tidak. Pak, saya punya teman yang suka narkoba Pak. Tinggalkan. Cari teman yang lain. Tapi dia baik Pak, suka ngasih uang jajan ke saya Pak. Tinggalkan. Cari yang lain. Cari teman yang lain. Karena dia akan menjerumuskanmu pada narkoba, pada kehancuran suatu saat nanti. Sekarang bisa jadi dia memberimu bantuan, memberimu uang, ya, memberimu pertolongan, tapi sesungguhnya
suatu saat dia akan menjerumuskanmu seperti dia terjerumus. Maka cari teman yang lain. Kemudian juga munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Nah, ini sudah banyak ya orang-orang yang mengaku nabi dan rasul. Nah, jangan sekali-kali kalian percaya kalau ada orang yang datang aku nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi ya, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah hikmah mempercayai hari akhir. Nah, pada hikmah mempercayai hari akhir ini ada sekitar 6 yang bisa kita gali. Yang pertama adalah bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, bertambah semangat menjalankan kebaikan amal ibadah. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan seterusnya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu berwaspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR dan sebagainya. Anak-anakku sekalian yang luar biasa, ini materi tentang iman kepada hari akhir atau ketika matahari berhenti berputar, ketika bumi berhenti berputar. Tadi ada hal yang belum saya jelaskan ini, yaitu tentang tanda yang besar. Tanda yang besar daripada akan hadirnya kiamat itu adalah diantaranya munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul dan akan menghancurkan segala tatanan sesuatu yang sudah ada, dengan dibantu oleh tentaranya yang disebut Ya'juj dan Ma'juj, tentara perusak. Kata Nabi, tidak ada suatu negeri, daerah yang diinjak oleh Ya'juj dan Ma'juj kecuali dia akan merusak negara tersebut, negeri tersebut. Maka kita harus waspada, kita harus mempertebal iman, harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kiranya ini materi yang bisa Bapak sampaikan. Nanti ada tugas untuk mengerjakan ya, itu sebagai bagian dari ulangan harian. Tugas itu bagi yang melaksanakan pembelajaran tadi di kelas maupun di rumah, ini sama saja mendapatkan materi yang sama ya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.